Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pertemuan bimbingan dan konseling pada kali ini. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tipe-tipe orang yang sulit untuk sukses. Nah, apa saja sih tipe orang untuk sukses? Tujuan dari layanan ini adalah agar kalian memiliki sifat-sifat yang menjauh dari sifat-sifat yang nanti akan Ibu sampaikan. Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga kesehatan. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, dalam perjalanan hidup bermacam-macamlah kita menjumpai watak seseorang. Ada yang cita-citanya tinggi namun tak pernah mau mulai bertindak. Ada juga yang memiliki semangat keras untuk sukses namun di tengah jalan perjuangannya terputus. Ada juga yang punya impian tinggi dan sukses mewujudkan cita-citanya. Sungguh amat beragam. Tetapi untuk meraih sukses kita harus menjauhi watak-watak berbahaya yang tanpa kita sadari telah menghambat kita untuk meraih keberhasilan di masa depan. Paling tidak, kita bisa kelompokkan watak penghambat sukses menjadi 4. Mari kita kenali bersama agar menjadi pelajar yang sukses dunia akhirat insya Allah. Yang pertama adalah tipe si tapi. Si tapi ini adalah tipe orang yang mudah mengucapkan sesuatu tanpa disertai dengan niat yang kuat. Sebenarnya saya sangat ingin, tapi pengalaman kalimat pertama yang diucapkan biasanya mencerminkan keinginan dan harapan yang baik. Tetapi kalimat berikutnya yang gak enak. Mereka menguburkan harapan dan keinginan itu dengan kata tetapi. Sebenarnya saya ingin belajar, tapi nanti saja ya. Sebenarnya saya ingin bisa fisika, tapi kayaknya susah banget. Itulah beberapa contoh kalimat yang biasa dilontarkan si tapi. Keinginan sudah ada, namun tanpa niat yang kuat untuk mewujudkannya. Sehingga keinginan tersebut hanya sebatas ucapan mulut. Sadar atau tidak sadar, kata tapi adalah penghambat utamanya. Saya ingin berubah, tapi saya ingin belajar, tapi berulang-ulang si tapi hanya berpusat pada kata tapi dan kalimat sesudahnya saja. Nah, si tapi ini ketika orang lain sudah sibuk dengan belajarnya, ya, dia tetap saja masih jalan di tempat. Kalau merasa tipe ini ada pada diri kita, siap-siaplah menjadi orang yang kalah dalam kompetisi hidup. Karena di saat orang lain sudah berlari menggapai kesuksesan, si tapi masih menyibukkan diri untuk berjuta alasan dan berkata, saya sebenarnya ingin sukses, tapi wah, kasihan kan? Maka segera musnahkan sifat ini dari diri kita. Kuatkan niat untuk meraih impian, harapan, dan keinginan. Karena Allah lah yang akan memberi kemudahan bagi orang yang memiliki niat yang kuat untuk sukses di jalannya. Oke, tipe yang kedua adalah si emang. Bisa kita katakan si emang ini sebagai orang yang rimo, bukan karena tawakal, tapi belum berusaha sudah nyerah duluan. Si emang selalu berpikir bahwa dirinya memang sudah diciptakan seperti itu dari sonohnya. Ia merasa tidak perlu untuk mengubah keadaan, cenderung pasrah dengan keadaan yang ada. Ia selalu melabeli dirinya dengan kekurangan-kekurangan. Contoh perkataan yang biasa dilontarkan si emang ini adalah, emang mau gimana lagi? Emang dari sononya gaptek, mau gimana lagi? Emang dari sononya otak pas-pasan, mau gimana lagi? Emang dari sononya miskin, mau gimana lagi, dan lain-lain. Mungkin hal tersebut terlihat sepele, namun tanpa disadari bahwa hal tersebut dapat berdampak besar pada diri orang tersebut. Kebanyakan tipe si emang ini akan sulit untuk maju. Nah, setiap kali dijelaskan mata pelajaran di kelas, si emang telah menutup dirinya sendiri dengan tameng label kekurangan-kekurangan yang telah diciptakannya sendiri untuk dirinya tersebut. Seolah-olah karena memang sudah begitu, maka mereka mudah melupakan apa yang telah diajarkan dan malas melakukan perubahan. Padahal sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada satu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 53. Nah, tipe yang ketiga adalah tipe si sok tahu. Pola pikir tipe ini bisa kita ibaratkan sebagai gelas yang sudah dipenuhi air. Sebanyak apapun kita mengisinya tidak akan berguna baginya, karena pasti bakalan meluber.
Si so tau ini adalah tipe orang yang mempunyai semangat ingin belajar yang tinggi, tetapi meremehkan hal-hal yang dianggapnya sepele. Padahal terkadang hal yang dianggap remeh itu adalah hal yang sangat penting untuk mempelajari hal-hal yang lebih besar. Namun karena besar kepala, tipe orang ini tidak mau meluangkan untuk mempelajari hal-hal yang mendasar. Sesungguhnya Allah tidak menyukai loh orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Tipe yang keempat adalah tipe si terang aja. Sangat mudah kita melihat ciri orang yang memiliki sifat ini. Orang tipe ini selalu melihat dengan sudut pandang yang negatif. Setiap melihat kesuksesan orang lain, bukannya berbuat lebih baik agar dirinya sukses, malah mencari berjuta alasan untuk meruntuhkan orang lain, kemudian berputus asa meratapi keadaannya yang tak seberuntung orang lain yang telah sukses itu. Kalimat yang sering diucapkan si terang saja, misalnya, terang saja dia ranking 1, dia kan anak guru. Atau terang saja dia juara lomba matematika, dia anak orang kaya jadi sering les privat. Atau terang saja dia bisa kuliah, bapaknya orang tajir dan lain-lain. Nah, kalau masih punya sifat-sifat itu, buanglah jauh-jauh. Kemudian mari bersama kita menggantinya dengan sifat-sifat para pemenang, karakter para juara, sifat-sifat orang yang berhak menikmati kesuksesan di masa depan. Keempat karakter tersebut harus segera diselesaikan ya, atau diperbaiki kalau memang ada dalam diri kita, karena keempatnya hanya akan menghambat tergapainya impian kita. Jadilah pribadi yang tak pandai mencari dalih, karena berdalih hanyalah bagi orang yang kehilangan optimisme dalam hidup. Jadilah pribadi yang tak mudah menyalahkan orang lain, karena pribadi sukses selalu berusaha memperbaiki diri ketimbang menyalahkan orang lain. Jadilah pribadi yang rendah hati dan siap menampung beragam ilmu dari siapapun, yang menjadi gelas kosong untuk menampung beragam pengetahuan yang mudah-mudahan kelak dapat bermanfaat untuk semakin merendahkan diri kita di hadapan Rob yang Maha Mengetahui. Nah, itulah anak-anak, referensinya adalah Rifan AR ya, menjadi pemuda bertauhid, berakhlak dan berprestasi, Jakarta Elex Media Koputindo. Ya, jadi itulah yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk memperoleh sifat-sifat yang baik dan dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk. Tetaplah memiliki mimpi untuk menggapai cita-cita dan harapanmu demi masa depan yang gemilang. Tetaplah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha bagi kedua orang tuamu, dan terutama tetap menjalankan kewajiban kita terhadap Allah, Tuhan kita. Semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa memperbaiki diri kita, dan kita selalu diberikan kekuatan untuk selalu memberikan persembahan terbaik bagi kehidupan kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.